Unique. Shalom, kembali lagi beribadah di Ibadah Unique episode 4 bersama kami Soulcatcher GLB Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Wau, saya sebagai worship leader Soulcatcher Palangkaraya. Shalom, nama saya Hesli, saya selaku worship leader GLB Kampus Palangkaraya dan pembina di Youth Soulcatcher GLB Kampus Palangkaraya. Mari kita siapkan hati pikiran kita akan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, buat kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kehebatan kami Tuhan, melainkan hanyalah semata-mata belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu.
ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Shalom sobat muda dimanapun kalian berada, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saat ini perkenalkan, nama saya Boy Riko Simanjuntak. Saya biasa dipanggil dengan Kak Boy. Dan saya salah satu pembina soul catcher di Gereja Orang Beriman. Dan saat ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita masuk dalam tema unik, yaitu Unity, Quality, Enlightenment. Dan saya percaya dengan tema ini kita menjadi pribadi, menjadi anak-anak muda yang tetap menjaga kesatuan dan tetap menjadi pribadi atau orang-orang yang beriman yang memiliki kualitas yang luar biasa. Dan kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Saat ini teman-teman sobat muda dimanapun kita berada, kita akan masuk bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di dalam Alkitab, yaitu ke-10 orang kusta. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat ini saya akan berikan judul perikop buat kita semua dimanapun kita berada adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kita tahu persis cerita firman Tuhan ini adalah di mana 10 orang kusta yang mengalami suatu penolakan di sekitar kehidupan mereka, mengalami tekanan batin, mengalami tekanan psikis dari orang-orang di sekitar mereka. Karena apa? Karena mereka ditolak, mereka disingkirkan karena penyakit mereka. Di dalam zaman pada saat itu, orang Yahudi beranggapan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Kita tahu bahwa penyakit kusta itu sama dengan penyakit kulit, penyakit lepra, teman-teman, ya, yang sangat menjijikkan. Dan itu merupakan kutukan dosa bagi orang-orang pada zaman itu. Nah, mereka datang kepada Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan. Nah, saat ini teman-teman kita akan belajar mengenai hal yang dilakukan oleh seorang dari 10 orang kusta ini. Dan kita juga sama-sama belajar mengenai apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Yang pertama itu datang kepada Yesus. Kita akan membaca bersama-sama di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ketika mereka mengalami suatu masalah, mereka mengalami ketertolakan dari orang-orang sekitar mereka, mungkin keluarga mereka, orang terdekat mereka, sahabat mereka meninggalkan mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah datang kepada Yesus. Sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan, hidup kita tidak lepas dari namanya masalah. Hidup kita tidak lepas yang namanya persoalan, tidak lepas dari namanya pergumulan. Akan tetapi menjadi pertanyaannya,
Kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita membawa seluruh persoalan hidup kita? Apakah kita datang kepada manusia atau kepada Tuhan? Tetapi sering sekali kenyataannya di lapangan, kita sering sekali mengandalkan manusia daripada Tuhan. Kita menjadikan manusia sebagai pilihan utama dan menjadikan Tuhan menjadi pilihan yang kedua, atau menjadikan Tuhan menjadi ban serap dalam hidup kita. Padahal seharusnya kita hanya datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia dan berharap kepadanya. Dan Tuhan berfirman bahwa mari carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatunya, maka akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu teman-teman, dimanapun kita berada, mari jangan pernah mengandalkan manusia. Dan itu yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus ada di daerah mereka, ketika mereka mendengar cerita bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit mereka, mereka datang kepada Tuhan. Dan apa yang mereka alami, mereka mendapatkan kesembuhan. Mari sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun persoalan hidup kita, apapun permasalahan kita, jangan pernah datang kepada manusia, tapi andalkan Tuhan. Karena apa? Karena hanya Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengalami sakit penyakit, mari datanglah kepada Tuhan, sebab Dia adalah tabib, dokter di atas segala dokter. Dan Dia adalah penyembuh dari segala penyembuh yang ada dalam dunia ini. Ketika kita mengalami persoalan, mari datang kepada Tuhan. Mungkin saya mau katakan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh segudang masalah, saya mau katakan masalah kita tidak akan selesai saat itu. Ketika datang berdoa kepada Tuhan, bersujud, dan kita merasa Tuhan masalahku selesai. No. Tapi Tuhan pasti berikan jalan keluar. Oleh sebab itu teman-teman dimanapun kita berada, mari jangan, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Baru mari, kalau kita mau cerita sama orang atau cerita kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, silahkan. Tapi terlebih dahulu cari Tuhan, ceritalah semua masalah hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup menolong kita. Yang kedua yang saya mau bagikan buat kita adalah di ayat yang ke-14. Lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sekali lagi saya mau kebacakan buat kita semua. Lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Hal yang saya mau bagikan dari ayat ke-14 ini adalah teman-teman, di mana ketika ke-10 orang kusta ini datang kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan mereka pergi, saat itu mereka belum mengalami yang namanya kesembuhan. Tetapi di tengah jalan mereka baru tahir. Yang kita lihat adalah mereka pulang dengan iman. Mari teman-teman, jangan pernah datang kepada Tuhan setengah-setengah, tetapi sepenuh hati. Sekalipun kita mungkin melihat pertolongan Tuhan belum tiba di dalam hidup kita, atau pertolongan Tuhan belum nyata dalam kehidupan kita, jangan tawar hati. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sama hal yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Ketika mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan mereka pergi dan memperlihatkan hidup mereka, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, saat itu mujizat belum nyata teman-teman. Mujizat belum ada dalam hidup mereka, atau mereka belum sembuh dari penyakit mereka. Tetapi ketika mereka di perjalanan, di tengah jalan, mereka baru tahir. Hal ini yang mau saya bagikan buat teman-teman adalah, mari miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini kita belum melihat mujizat, mungkin saat ini kita juga belum melihat pertolongan daripada Tuhan, tetap miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Miliki iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sekalipun itu mungkin sangat-sangat mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman. Yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari sobat muda dimanapun kalian berada, jangan pernah datang kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Ambil seutuhnya dari Tuhan. Ambil seutuhnya, sepenuhnya mujizat itu daripada Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan apapun yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Dia sanggup. Yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saya akan bacakan kembali buat kita semua. Seorang dari mereka, itu ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang
kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga yang saya mau bagikan buat kita semua, seperti apa kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yaitu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita menerima kebaikan daripada Tuhan, saat kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan, kemenangan yang kita terima daripada Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa apapun yang kita minta daripada Tuhan, Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukannya. Jangan lupa teman-teman, datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah sang pemberi itu. Tuhanlah yang sanggup melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita, dan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetapi sering sekali terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah dimana ketika mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, mereka mengalami pertolongan demi pertolongan, tetapi mereka lupa datang mengucap syukur. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau lihat adalah hati kita. Bukan mujizat yang kita terima, bukan pertolongan yang kita terima, bukan kemenangan yang kita terima, tapi Tuhan lihat adalah hati kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari miliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan hati yang sekedar hanya memanfaatkan Tuhan, kalau kata kasarnya. Bukan hanya sekedar hati yang menerima mujizat Tuhan, setelah dapat mujizat langsung hilang. Tidak seperti orang 9 tadi teman-teman. Mereka ketika mendapatkan mujizat daripada Tuhan lupa datang mengucap syukur. Tapi kita lihat orang Samaria, kita tahu teman-teman, orang Samaria adalah orang yang sangat dibenci saat itu, orang Samaria yang dikucilkan, tetapi itu yang datang kepada Tuhan. Saat ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah memandang siapa kita teman-teman. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita seperti apa. Tuhan tidak pernah memandang seperti apa kita, masa lalu kita. Tetapi yang Tuhan tahu seperti apa hati kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari jangan pernah lupa datang mengucap syukur kepada Tuhan. Sebesar apapun mujizat yang kita terima, sebesar apapun pengalaman iman yang kita alami, sebesar apapun kemenangan demi kemenangan yang kita terima daripada Tuhan, jangan pernah lupa datang mengucap syukur. Karena ini penting sekali. Tuhan hanya butuh hati kita. Dan hal yang paling menarik yang saya dapatkan dari orang Samaria ini adalah ketika ia datang kepada Tuhan, bukan hanya kesembuhan yang dia dapatkan, tetapi dia mendapatkan suatu keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Saat itu hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Itu ada di ayat 19, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu ia berkata kepada orang itu, maksudnya orang itu adalah orang Samaria, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oleh karena datang mengucap syukur kepada Tuhan, dia mendapatkan double portion berkat daripada Tuhan. Yang pertama kesembuhan, yang kedua keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari teman-teman datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Miliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya sekedar memanfaatkan Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai bahan serap saja atau pilihan yang kedua, tapi jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita, selain kita mendapatkan sesuatu yang kita terima daripada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari teman-teman, sekali lagi saya mau katakan, mari hidup mengasihi Tuhan. Sama seperti orang Samaria tadi, dia tidak hanya datang kepada Tuhan, dia tidak hanya pulang dengan iman, tetapi dia datang mengucap syukur dan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita belajar dari orang Samaria ini. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak butuh latar belakang kita. Tuhan tidak mau kompromi dengan seperti apa masa lalu kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup kita berkenan di hati Tuhan. Hidup kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih. Jadilah menjadi pemuda yang berkenan di hati Tuhan, menjadi pemuda yang mengasihi Tuhan, biar hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pengumuman, jangan lupa saksikan ibadah live streaming GOB Palangkaraya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Facebook GOB Palangkaraya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. How
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.